Akhirnya bobotoh yang ditunggu-tunggu datang juga, walaupun kembali pengangguran. Tapi kayaknya pengangguran ini masih lebih baik ketimbang milestone 5. Tapi kalau saya pribadi nggak jadi masalah. Mau itu pengangguran, mau itu asal Eropa, Brazil, atau juga Afrika nggak jadi masalah. Yang penting ketika bergabung dengan Persib Bandung, menunjukkan kualitasnya, memberikan kontribusi yang nyata untuk Persib. Itu yang paling penting. Kita harus ingat, kemarin juga Stefano Beltram itu pengangguran sejati, men. Sangat-sangat pengangguran sejati. Bahkan di CV-nya pernah mengalami cedera parah. Bisa saja seketika kambuh, apalagi Liga Indonesia yang begitu keras. Tapi buktinya Stefano Beltram sedikit demi sedikit menunjukkan kualitasnya, bahkan memberikan gelar juara bagi Persib Bandung. Dan sekaligus juga ini menjawab kalau Persib Bandung gagal mendatangkan Matius Pato. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bobotoh, salam dunia Wilujeng Sumping kepada Mang Adon, agar lebih mudah saja ya sebutnya Mang Adon, karena nama aslinya itu saya baca ya. Saya baca karena emang ada hese gitu kan. Gerpane Jandoik Adonis Castanel. Nah, itu nama aslinya. Tapi karena di depannya ada Adonis, jadi kita panggil Mang Adon aja. Ameh lebih mudah dan lebih akrab. Nah, Mang Adon ini kelahiran Belanda, Rotterdam. Cuman sekarang memang kewarganegaraannya itu Kurakau. Bahkan di Kurakau itu menjadi salah satu penyerang andalan yang sering bermain inti gitu kan. Udah menciptakan 3 gol, 1 assist kalau saya nggak salah di timnasnya untuk pertandingan terakhir. Dan di pertandingan terakhir bermain 90 menit full. Saya lihat beritanya, bahkan menciptakan 2 gol. Kang Adon ini gitu kan. Memang pengangguran. Terakhir main tuh Juni atau Juli kalau saya nggak salah. Ada yang bilang di Liga 3 Spanyol, ada yang bilang di Liga 2 Spanyol juga. Tapi kalau setara Liga 3, Liga 2 Spanyol itu bahkan bisa dibilang masih lebih baik ketimbang Liga Indonesia. Dari segi perawakan itu gede banget, mengingatkan kita kepada Ezekiel Enduasel. Ya mudah-mudahan yang nyingsieunan back mah jagoan lah. Bahkan bukan hanya nyingsieunan back tapi juga memberikan kontribusi yang nyata. Umurnya baru 28 tahun, ini juga mungkin bukti agar regenerasi. Kalau seandainya nanti DDS sudah habis, entah itu karena tua, pensiun, dan segala macamnya, kita gak harus lagi nyari striker. Kalau Mang Adonnya memang gacor gitu kan. Sekaligus juga saya mengkonfirmasi dengan datangnya Mang Adon ini, berarti Persib Bandung gagal merekrut Matius Pato. Ini juga saya menjawab nih berkali-kali. Kang cek saha Persib hayang Matius Pato kobe wae senanya. Ini mungkin Bobotoh yang jarang baca. Padahal udah jelas manajemen Persib pernah menghubungi agen Matius Pato dan Persib menginginkan Pato, tapi pada akhirnya saling mengevaluasi. Nah, saling mengevaluasi ini banyak sekali hal. Mungkin Persib nggak klik karena kontraknya mungkin kemahalan atau Patonya nggak mau dan segala macam. Nah, tapi kalau menurut saya Pato sekelas ke Persib pasti mau lah. Persib tim besar, keuangannya kuat, basis fotonya kuat, kemungkinan back to back juara lagi musim sekarang tinggi, bisa bermain di Asia. Jadi sangat besar keinginan dan peluang Pato untuk bisa masuk ke Persib. Tapi tidak ada deal-dealan yang menemukan win-win solution gitu kan. Karena kalau mahal hungkul tapi tidak sesuai dengan harga, walaupun Pato sudah benar-benar terbukti gitu kan di Liga 1 kanjang naon oge. Dan muncullah nama Kang Adon ini yang pada akhirnya Persib deal. Kumaha Kang ayeuna pemain asing jadi pinuh? Ya kan kita udah tahu kalau milestone 5 akan dipinjamkan gitu kan. Katanya ke Sriwijaya, katanya ke PSS Sleman, kita tunggu aja nanti pengumuman resminya jadinya kemana. Tapi kayaknya kemungkinannya ke Sriwijaya FC, dan bahkan ada yang bilang juga akan dipecat bukan dipinjamkan. Tapi kita lihat aja nanti akan seperti apa. Nah, datangnya Mang Adon ini menjadi angin segar tentunya untuk Persib Bandung yang harapannya di mana Trisula di depan akan semakin gacor karena Mang Adon ini posisi penyerang yang bisa dibilang cukup komplit. Bisa sebagai penyerang kiri, bisa sebagai penyerang kanan, bisa juga sebagai posisi nomor 9 gitu kan, bisa menggantikan David da Silva. Tapi kalau dari segi dedegan masih sebenarnya cocok di posisi nomor 9 ya, target man karena rada gede. Tapi kita tunggu aja
nanti akan dipasang di mana, dan menurut saya sih tidak akan cepat-cepat bermain. Yang pertama tentu belum datang ke Indonesia juga, dan ada yang bertanya juga, Bobotoh saat melawan Biak udah bisa main nggak? Kayaknya sepertinya belum, itu yang pertama. Dan yang kedua, Coach Bojan Hodak itu tipe pelatih yang tidak gurung-gusuh memainkan pemain yang baru datang, baru sembuh cedera, baru bergabung dari timnas. Itu Coach Bojan Hodak. Biasanya diberikan menit bermain bertahap, 15 menit, 10 menit, 30 menit, 45 menit, 75 menit, sampai nantinya fix full gitu kan. Dan dengan datangnya Mang Adon ini tentu membuat kita mudah-mudahan ketika nantinya David da Silva tidak bisa bermain, mudah-mudahan Mang Adon bisa menjadi pelapis yang sepadan. Ketika Chiro Alves tidak bisa bermain, mudah-mudahan bisa menjadi pelapis yang sepadan. Bahkan mungkin juga bisa Trisula di depan, yang dimana David da Silva, Chiro, dan juga Mang Adon di kanannya. Walaupun untuk Beckham Putra juga kita ketahui sangat memberikan kontribusi yang besar. Cuman maksud saya dengan datangnya Mang Adon menambah amunisi untuk Persib Bandung agar lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan aja bisa memberikan kontribusi, dan tentu dengan datangnya Mang Adon bisa memberikan satu kejutan yang makin tinggi dan juga makin tajam untuk lini serang Persib Bandung. Apalagi Mang Adon ini kabarnya udah nggak sabar pengen main di Persib Bandung dan menjuarai Liga Indonesia sampai kembali back to back juara katanya. Jadi walaupun ada label pengangguran, tapi jika dilihat dari segi CV, Mang Adon ini cukup bagus dan mentereng ya, Bobotoh salam dunia. Bahkan di usia mudanya pernah memperkuat timnas Belanda katanya, timnas Belanda kategori umur. Bahkan pernah bermain katanya, saya baru baca beritanya ya, saya belum bisa validasi secara benar, pernah bermain atau bergabung bersama Kevin Dix juga dulu, pernah juga main di Liga Belanda bersama Eliano. Jadi pernah satu tim bersama Eliano juga di Liga Belanda. Ya, jika dilihat dari situ dan umur yang masih sangat muda, ditambah masih aktif ya. Jadi masih pemain aktif timnas Curaçao. Bahkan di pertandingan terakhir bermain 90 menit full dan menciptakan 2 gol. Mohon dikoreksi Bobotoh kalau seandainya saya salah. Dan ini menandakan bahwa kalaupun nggak punya tim dengan selang waktu ya kurang lebih 5-6 bulan ini, berarti Mang Adon ini masih dapat dipercaya, masih bisa bermain, dan juga tenaganya atau fisiknya masih terjaga, dan itu menandakan bahwa masih memiliki kualitas. Dan Curaçao juga sebenarnya negara yang cukup bagus, ranking FIFA-nya itu di atas Indonesia, dan juga ketika bermain dengan Indonesia waktu itu memang timnas Indonesia menang. Tapi dari segi gameplay permainan waktu itu Curaçao harus kita akui bagus permainannya. Bahkan timnas Indonesia dari segi gameplay kalah. Cuma memang dari segi skor timnas Indonesia yang menang ya. Artinya memiliki kualitas gitu kan si Mang Adon ini. Dan tentu harapan kita tidak lain tidak bukan Mang Adon ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan jika seandainya para penyerang Persib Bandung tidak bisa bermain karena akumulasi atau juga cedera. Mang Adon bisa menjadi salah satu opsi yang sepadan, atau bahkan bisa menjadi pelengkap dari duo maut Brazil kita ditambah hiji Curaçao, jadi Trisula yang sangat mematikan. Harapannya seperti itu. Kita lihat aja nanti debutnya akan seperti apa. Segitu dulu Bobotoh salam dunia. Assalamualaikum.